Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin membuka presentasi pada kali ini. Saya Raditya Robert Priyatna ingin mempresentasikan tentang akuntansi akad ijaroh. Tugas video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi syariah dengan dosen pengampu Ibu Haulah Nahwatun Nisa MSI. Seperti kata pepatah, tak kenal maka harus kenalan. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Raditya Robert Priyatna dengan nomor induk mahasiswa 22821300033 dari kelas 3A Akuntansi Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang akuntansi akad ijaroh dan perlakuan metode akuntansi yang diperlukan. Pengertian ijaroh dan ijaroh muntahiyah bitamlik. Ijaroh adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa ujroh tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Ijaroh muntahiyah bitamlik adalah akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa. Objek ijaroh adalah manfaat dari penggunaan aset berwujud atau tidak berwujud. Implementasinya, aset berwujud yaitu terdapat pada ijaroh dan ijaroh muntahiyah bitamlik, sedangkan aset tidak berwujud diimplementasikan pada ijaroh berlanjut atau pembiayaan multi jasa. Syarat-syarat akad ijaroh. Dalam ketika ingin melaksanakan akad ijaroh, harus ada mustajir atau orang yang ingin menyewa, muajir pemilik barang atau orang yang ingin menyewakan barangnya kepada mustajir, majrur barang atau objek sewaan, ajron atau ujroh yaitu harga sewa atau manfaat sewa, ijab qabul yaitu kesepakatan di antara mustajir dan muajir tentang akad ijaroh. Saat pelaksanaan akad ijaroh, pihak yang terlibat harus saling ridho, tidak boleh ada pemaksaan. Majrur barang atau objek sewa harus ada manfaatnya dan manfaat tersebut harus dibenarkan secara agama atau halal, dapat dinilai dan diukur diperhitungkan, dapat diberikan kepada pihak yang menyewa. Keunggulan akad ijaroh. Akad ijaroh dalam lembaga keuangan syariah dapat dipergunakan untuk kepentingan transaksi penyewaan dan suatu barang ataupun juga penggunaan jasa yang dibutuhkan oleh nasabah. Bagi bank syariah itu sendiri, transaksi ijaroh merupakan transaksi yang memiliki beberapa keunggulan, di antaranya adalah dibandingkan dengan akad murabahah, maka akad ijaroh merupakan akad yang lebih fleksibel berkaitan dengan objek transaksi. Bila dalam akad murabahah objek transaksi haruslah barang, dalam akad ijaroh objek transaksi bisa berupa jasa, termasuk dalam hal ini adalah jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa ketenaga kerjaan, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum-hukum syariah. Akad ijaroh merupakan akad yang risiko usahanya relatif lebih rendah, di mana pendapatan ijaroh relatif tetap. PSAK 107 tentang akuntansi ijaroh. PSAK ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, pengajian, dan pengungkapan transaksi ijaroh. PSAK 107 tentang ijaroh yang keluar di tahun 2009. Kemudian pada tahun 2016 DSAS IAI mulai melakukan langkah untuk mengamandemen PSAK 107 tersebut. Dalam
Dan pada tahun 2021 disahkan PSAK 107 revisi 2021 pada bulan Oktober tahun tersebut. Adapun hal yang menjadi titik utama dari revisi PSAK 107 ini adalah beberapa hal, diantaranya adalah bisnis yang menggunakan akad ijaroh bukan hanya sektor keuangan. Adanya perkembangan berkaitan dengan fatwa DSN MUI tentang akad ijaroh. Adanya perkembangan dalam PSAK lain. Sehingga ini membuat PSAK 107 harus diperbaharui. Dengan pembaharuan itu, ruang lingkup PSAK 107 meliputi pertama, untuk mengatur entitas yang melakukan transaksi ijaroh. Kedua, untuk pembiayaan multijasa yang menggunakan akad ijaroh. Ketiga, mencakup peraturan perlakuan akuntansi untuk obligasi syariah sukuk yang menggunakan akad ijaroh. Dalam PSAK 107 terdapat beberapa istilah. Yang pertama, ada aset ijaroh. Adalah aset baik berwujud maupun tidak berwujud yang atas manfaatnya disewakan. Selanjutnya ada nilai wajar, adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar, arm's transaction. Ketiga, objek ijaroh adalah manfaat dari penggunaan aset berwujud atau tidak berwujud. Selanjutnya ada sewa operasi, adalah sewa yang tidak mengalihkan secara substansial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Selanjutnya ada umur manfaat, adalah suatu periode di mana aset diharapkan akan digunakan atau jumlah produksi per unit serupa yang diharapkan akan diperoleh dari aset. Selanjutnya ada wa'ad, adalah janji dari satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan sesuatu. Selanjutnya, akun pada akuntansi pemilik objek ijaroh atau pencatatan dari pihak mujir. Akun laporan posisi keuangan raca. Yang pertama ada aset ijaroh. Akun ini didebit pada saat dilakukan transaksi ijaroh sebesar harga perolehan objek ijaroh dan dikredit pada saat dilakukan penyusutan atas aset berwujud atau amortisasi atas aset tidak berwujud. Selanjutnya, akumulasi penyusutan aset. Ini merupakan lawan dari aset ijaroh, di mana akun ini dikredit pada saat dibentuk penyusutan objek ijaroh sebesar beban penyusutan yang dilakukan dan didebit pada saat aset tersebut dipindahkan kepemilikannya kepada pihak lain. Akun ini disajikan sebagai pengurang offsetting account dari aset ijaroh. Selanjutnya ada sewa multijasa tangguhan atau seha lanjut tangguhan. Akun ini dipergunakan akad ijaroh. Akun ini didebit pada saat dilakukan pembayaran biaya perolehan objek ijaroh aset tidak berwujud sebesar biaya perolehan yang dikeluarkan dan dikredit pada saat dilakukan amortisasi objek ijaroh aset tidak berwujud sebesar beban amortisasi yang dilakukan. Selanjutnya ada cadangan biaya pemeliharaan atau perbaikan. Akun ini dipergunakan dalam hal pembentukan cadangan biaya pemeliharaan objek ijaroh. Akun ini dikredit saat pembentukan cadangan sebesar cadangan yang dibentuk dan didebit pada saat timbul biaya pemeliharaan sebesar pengeluaran beban pemeliharaan yang dibayar. Selanjutnya ada akun-akun pada laporan laba rugi. Yang pertama ada biaya penyusutan aset ijaroh. Akun ini didebit pada saat mencatat biaya penyusutan yang dilakukan atas objek ijaroh aset berwujud dan kemudian akan menjadi akun pengurang dari akun pendapatan akad ijaroh. Akun ini didebit pada saat pembentukan penyusutan objek ijaroh sebesar beban penyusutan yang dibentuk sesuai metode penyusutan yang diperkenankan. Akun ini dikredit pada akhir tahun bersama-sama dengan pendapatan ijaroh dipindahkan ke pendapatan operasi utama. Selanjutnya ada biaya pemeliharaan aset ijaroh. Akun ini dipergunakan untuk mencatat biaya pemeliharaan objek ijaroh yang menjadi tanggung jawab pemilik objek ijaroh lessor atau aset berwujud
Akun ini disajikan sebagai pengurang offsetting account dari akun pendapatan ijarah. Tidak diperkenankan disajikan sebagai beban operasional. Akun ini didebit pada saat dilakukan pemeliharaan objek ijarah sebesar beban yang dikeluarkan dan dikredit pada saat akhir tahun bersama-sama dengan pendapatan ijarah dipindahkan ke pendapatan operasi utama. Selanjutnya ada biaya amortisasi aset ijarah. Akun ini dipergunakan untuk mencatat beban amortisasi yang telah dilakukan atas objek ijarah aset tidak berwujud. Akun ini disajikan sebagai pengurang offsetting account dari akun pendapatan ijarah. Tidak diperkenankan disajikan sebagai beban operasional. Akun ini debit pada saat dilakukan pembentukan amortisasi sebesar beban amortisasi sesuai metode penyusutan yang diperkenankan dan dikredit pada saat akhir tahun bersama-sama dengan pendapatan ijarah ke pendapatan operasi utama. Selanjutnya ada pendapatan sewa. Akun ini dipergunakan untuk mencatat harga sewa yang harus dibayar oleh penyewa atau lese. Akun ini dikredit pada saat diterima harga sewa sebesar harga sewa yang disepakati dan didebit pada akhir tahun dipindahkan atau diperhitungkan sebagai pendapatan utama. Ketika tadi kita membahas perlakuan akuntansinya, maka kita sekarang akan langsung ke contoh kasusnya, yaitu pada tanggal 1 Maret 2008, Lembaga Keuangan Syariah Barokah membeli 2 mobil Kijang Innova dengan harga masing-masing mobil sebesar 118 juta. Atas pembelian mobil Innova tersebut oleh Lembaga Keuangan Syariah Barokah dilakukan jurnal sebagai berikut. Persediaan di debit sebesar 236 juta, kas rekening 236 juta di kredit. Selanjutnya, pada tanggal 5 Maret, LKS Barokah membayar biaya balik nama BPKB dan surat-surat lainnya masing-masing mobil sebesar 4 juta. Atas pengeluaran biaya tersebut, LKS Barokah sebagai pemilik objek ijarah melakukan jurnal sebagai berikut. Persediaan biaya 4 juta di debit, kas di kredit 4 juta. Selanjutnya ada penyewa yang ingin menyewa mobil Kijang Innova milik Lembaga Keuangan Syariah Barokah. Harga barang perolehan 120 juta, nilai sisanya 1, total pembayaran sewa per tahun. Apabila ingin memiliki keuntungan sebesar 20%, maka menjadi 72 juta dihitung dari 6 juta dikali 12. Maka per bulan ini 6 juta. Uang muka sewa dari penyewa sebesar 36 juta 6 bulan sewa atau membayar per bulan. Jangka waktu sewa 2 tahun. Opsi pengalihan kepemilikan akhir masa sewa jurnalnya. Memindahkan persediaan ke debit, masukin aset ijarah di debit serta mengurangi persediaan di kredit. Perhitungan harga sewa untuk ijarah Muntahian bin Tamlik, harga perolehan 220 juta, 120 juta, umur ekonomisnya 2 tahun, keuntungan yang diharapkan 20%. Seperti perhitungan tadi di slide sebelumnya sebesar 120 bagi 2 jadi 60 juta per tahun. Biaya penyusutan objek ijarah. Perhitungan harga sewa yaitu harga perolehan objek ijarah sebesar 60 juta dikali keuntungan 20% menjadi 12 juta ditambah 60 juta jadi 72 juta per tahun atau pembayaran harga sewa per bulan sebesar 6 juta. Atas mobil Innova yang dimiliki oleh LKS Barokah dengan harga perolehan sebesar 120 juta yang disewakan kepada Hasan dengan prinsip ijarah dengan opsi pemindahan kepemilikan IMBT dengan masa sewa 2 tahun, maka diterapkan umur ekonomi selama 5 tahun. Atas contoh tersebut, perhitungan penyusutan yang dilakukan oleh pemilik objek ijarah sebagai berikut. Harga perolehannya 120 juta, umur ekonomi selama 2 tahun, metode penyusutan garis lurus line method, harga perolehan dikurang nilai residu, umur ekonomis. Oleh karena itu, perhitungan penyusutan objek ijarah tersebut adalah 120 juta dikurang 1 sama dengan 60 juta per tahun atau dibagi 2, kan tadi 120 juta dibagi 2 dari 62 juta tahun, 60 juta per tahun, terus dibagi 12 atau 5 juta per bulan. Nah, setelah menghitung tadi penyusutannya, maka kita akan menghitung berapa sih yang diterima oleh
LKS Barokah. Jadi jika pengakuan pendapatan ijarah tersebut berasal dari sewa yang dibayar lebih dahulu atau sewa diterima di muka, maka jurang yang dilakukan adalah debit sewa diterima di muka, kredit pendapatan sewa. Tapi kalau pengakuan pendapatan ijarah tersebut tidak berasal dari sewa diterima di muka atau dibayar langsung pada saat periode tersebut, maka jurnal yang dilakukan adalah debit kas rekening LKS Barokah 6 juta dan kredit pendapatan sewa. Nah, ini juga sebenarnya bisa menyesuaikan apabila kayak misal tadi 6 bulan tuh berarti kan 36 juta, dan itu juga nggak mesti tergantung dari berapa bulannya. Jadi pokoknya tinggal ubah angka gitu. Nah, di awal kan kita sudah menghitung beban penjusutan per bulannya. Maka oleh pemilik objek ijarah itu atau LKS Barokah menulis debit biaya penyusutan aset ijarah sebesar 5 juta itu untuk per bulan, dan kreditnya akumulasi penyusutan aset ijarah 5 juta. Selanjutnya, ketika dijual pada akhir tahun kedua, mobil Kijang Innova yang disewa oleh Amir sebagai penyewa dengan prinsip IMBT dalam catatan LKS Barokah sebagai pemilik objek IMBT pada akhir tahun kedua menunjukkan data sebagai berikut. Karena kan tadi Amir itu langsung di akhir tahun masa sewa, dan diperoleh akumulasi penyusutannya itu sebesar 120 juta dan harga perkiraan aset objek IMBT itu 120 juta kan tadi. Maka dari contoh ini dapat dilihat bahwa pada akhir masa sewa akhir tahun kedua sudah tidak memiliki nilai buku lagi karena penyusutan diperuntukkan untuk selama masa sewa IMBT, sehingga berapapun nilainya yang disepakati dan dibayar oleh Amir sebagai penyewa diakui sebagai keuntungan. Misalnya Amir sebagai penyewa menyepakati untuk membayar sebesar 15 juta. Maka atas pemindahan pemilikan aset IMBT tersebut oleh LKS Barokah sebagai pemilik objek IMBT melakukan jurnal sebagai berikut. Kas LKS Barokah 15 juta, akumulasi penyusutan aset IMBT 120 juta, aset ijarah di kredit 120 juta, keuntungan pelepasan aset IMBT di kredit 15 juta. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk contoh-contohnya. Terima kasih saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton video sampai selesai. See you next time.